Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan warabban sahidan la ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Menyala pribumiku, menyala anak cucu Nabi Adam. Oke, kita masih berkoar-koar, bernarasi, mau sumbang, mau sumbing, intinya kita bernarasi untuk membuka akal kita. Ini kita kali ini tetap berkomentar tentang para orang-orang sesat yang berkumpul di MUI. Ya, MUI itu orang-orang sesat. Nggak ada orang yang benar, orang sesat yang di MUI itu. Bisa kita buktikan, bisa kita tanggung jawab. Juga kita komentari masalah Habib-Habib yang selama ini menyesatkan umat manusia, yang merusak agama Islam, yang menyimpangkan ajaran Islam. Itu mereka semua itu, nggak ada yang benar. Jadi kita ambil dulu perkara MUI yang selama ini mengeluarkan fatwa haram, fatwa halal. Ternyata mereka tuh lebih sesat dari binatang. Itulah kesesatan mereka. Faktanya memang seperti itu gitu. Karena itu MUI itu orang yang dengan sengaja membodohi umat Islam, dengan sengaja menyimpangkan ajaran Islam. Ya, contohnya banyak mereka mengeluarkan fatwa sesat sehingga banyak korban-korban yang dipenjara, seperti Panji Gumilang, seperti si Ahok, seperti kasus kemarin si Sule, seperti Mama Gupron, dan masih banyak. Dan ini semua yang mereka keluarkan fatwa sesat ini bukan Habib, bukan keturunan Nabi Muhammad. Menurut pandangan mereka, rata-rata mereka dipenjara karena MUI ini bertindak. Sebenarnya teman-teman semua, ini kebodohan kita juga sih sebenarnya. Kebodohan kita juga. Di mana kebodohan kita? Orang-orang MUI itu juga orang sesat. Masa orang sesat mengeluarkan fatwa sesat dan diikuti? Itulah kebodohan kita. Makanya Indonesia tidak akan pernah bisa maju. Islam tidak akan pernah berkembang. Kenapa? Masih kita berpegang teguh kepada ulama sesat yang tergolong di dalam sebuah perkumpulan yang namanya MUI. Mereka sesat bisa kita buktikan. Kita tanggung jawab di dunia akhirat. Mereka itu memang orang sesat. Nggak mungkin mereka nggak sesat. Kalau mereka orang nggak sesat, seharusnya mereka bertindak adil secara agama dalam menyikapi hal-hal permasalahan agama, seperti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para habaib. Banyak para habaib itu yang melakukan penyimpangan, mereka nggak berani bertindak. Contohnya si Somad Pukima itu, setannya itu. Kenapa? Karena dia budaknya habaib, budaknya para habaib. Itu si Somad anjing itu namanya. Sampai kan nih video ini sama dia. Kalau orang-orang pribumi, anak cucu Nabi Adam yang berbuat, mereka keluarkan fatwa sesat. Tapi giliran para habaib yang berbuat, yang menyimpang, sudah jelas banyak itu. Bahkan yang banyak juga yang menjinahi istri jemaahnya, mereka diam tuh. Si Somad tuh, tai itu diam itu. Gak mau mereka bertindak, gak mau mereka bercakap. Itulah bukti mereka ini orang-orang kafir semuanya, orang sesat. Ini mudah-mudahan video ini sampai sama mereka ya. Sampai mudah-mudahan video ini sama mereka. Jadi biar tahu bahwa yang selama ini mereka lakukan pembodohan, penyimpangan, penyesatan, sehingga Islam ini tidak pernah berkembang. Sehingga NKRI ini selalu mundur, tidak bisa maju. Kenapa? Karena mereka lah yang membuatnya. Mereka termasuk orang yang memberontak. Setiap ada presiden yang berdiri di luar dari golongan habaib, mereka tuh memberontak. Mereka katakan rejim sesat, pemerintah sesat, presiden zolim, menteri sesat. Itu perbuatan mereka. Itu bukan tingkahnya, bukan ajarannya Nabi Muhammad, bukan. Yang mencaci maki itu ajaran orang sesat, ajaran orang kafir sejak dulu.
sampai sekarang. Itu orang kafir, bukan orang Islam itu. Jadi kalau ada orang Habib-Habib yang mencaci maki, yang membodohi umat, itu mereka orang Islam. Bukan, mereka bukan orang Islam. Dijamin mereka bukan Islam. Enggak ada itu orang Islam itu membodohi umat, mencaci maki, bahkan meminta, mewajibkan agar mereka itu dicintai, mewajibkan agar mereka itu dimuliakan. Itu enggak ada, ajaran anjing namanya itu. Enggak ada itu ajaran Islam kayak gitu. Enggak betul itu. Pembodohan semuanya. Dan yang mengikuti itu banyak, maka makin bodoh. Perbudakan. Dan ini pihak-pihak yang berwenang seharusnya bertindak. Tindak mereka itu jangan dibiarkan. Jangan perkara politik mereka dimanfaatkan untuk untuk mendapatkan suara. Ini banyak ini elit-elit politik yang menggunakan suara mereka. Dan mereka ini terlibat dalam hal dalam membodohi rakyat Indonesia. Karena pengkhianat tidak mungkin di luar, pengkhianat itu selalu di dalam. Artinya tidak mungkin orang luar dari Indonesia yang berkhianat. Sudah pasti orang Indonesia dulu itulah, orang Indonesia sendiri itulah yang berkhianat. Islam hancur kenapa? Karena orang Islam itu sendiri, ya mereka ini. Dan muak kita dibodohi mereka. Bahkan mereka memperkosa hak ajasi manusia. Apa contohnya? Mereka memperkosa hak seseorang. Itu tadi, diwajibkan memuliakan. Mereka meminta agar mereka mengeluarkan fatwa agar wajib memuliakan mereka, wajib mencintai mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan syafaat Rasul. Jika tidak mencintai habaib, tidak mencintai, tidak memuliakan habaib, tidak akan mendapatkan syafaat Rasul. Dan ini namanya memperkosa hak seseorang. Kenapa? Karena dipaksa. Dipaksa dengan apa? Dengan doktrin-doktrin. Sehingga seseorang tidak bisa berbuat apa-apa, harus dimuliakannya, harus dicintainya. Kenapa? Karena doktrin tadi. Dan ini namanya pemerkosaan. Pemerkosaan hak ajasi manusia. Dan ini sebenarnya melanggar undang-undang. Ini tindak pidana. Gunakan ilmu, gunakan hati. Berpikirlah kita. Macam mana seseorang dipaksa untuk mewajibkan mencintai seseorang, mewajibkan memuliakan seseorang? Dipaksa dengan doktrin, dengan ancaman. Apabila tidak dicintai mereka, tidak dimuliakan mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasul, dapat syafaat Rasulullah. Ini kan pemerkosaan, memperkosa hak ajasi manusia. Ini tidak pidana sebenarnya. Tolong disikapi. Jangan bodoh jadi aparatur negara itu, jangan bodoh kita. Pihak-pihak yang seperti ini harus menyikapi yang kayak gini. Menteri Agama juga jangan diam. Sudah tahu banyak rakyat Indonesia ini dibodohi, diperbudak. Kok kita diam? Sudah jelas-jelas di depan mata kita. Mereka ini selama ini memberontak di pemerintah ini. Kalau kita diam, ini dibinasakan dong. Atau campakkan ke laut. Gitu harusnya. Jangan kita biarkan dikasih kesempatan hanya gara-gara apa? Gara-gara politik. Membutuhkan suara mereka. Demi ambisi semuanya. Ambisi elit politik ini bahaya gitu loh. Dia akan mengakibatkan kepada rakyat. Gara-gara ambisi politik, elit politik yang menggunakan suara-suara orang kafir, suara-suara pemberontak, efeknya ke rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dibodohi, diam aja. Rakyat Indonesia diperbudak, diam aja. Diinjak-injak harga dirinya, diam aja. Diperkosa hak ajasinya, diam aja. Ini kan bodoh namanya. Kapan NKRI mau bisa maju kalau kayak gini caranya? Ya kita teman-teman semua, kita keras sama mereka ya. Kita nggak peduli lagi sama mereka. Mau mereka anak Tuhan katanya, mau anak Nabi katanya, mau anak anjing, nggak peduli kita. Salah ya salah gitu loh. Sudah jelas ini penjajah. Mereka memperbudak. Mereka memperkosa hak ajasi manusia. Mereka menyimpangkan agama. MUI selama ini diam. Ketika apa gitu? Mereka melakukan penistaan selama ini. Membawa nama Nabi Muhammad. Banyak nih videonya, rekam digitalnya banyak. Mereka meminta uang 100 juta ini untuk Nabi katanya, untuk Nabi. Tolong nih dicatat nih MUI.
Mereka minta uang mengatasnamakan Nabi. Ini untuk Nabi katanya. Minta uang sama orang, minta A, B, C, dan D. Ini untuk Nabi. Kapan pernah Nabi meminta? Sedangkan Nabi sudah tiada. Kapan pernah Nabi itu menyuruh mereka minta uang? Itu banyak tuh di acara maulid, acara ini, acara itu. Itu penistaan agama namanya, penyimpangan. Jangan bodoh. Makanya ini banyak sesat. Dibiarkan penistaan agama. Tapi kalau di luar dari habaib, dibilang penistaan, dipenjarakan. Dengan pembodohan namanya. Kapan rakyat Indonesia ini bisa merdeka? Kalau kalian membodoh-bodohi itu rakyat Indonesia ini. Pembodohan semuanya. Rakyat Indonesia menderita kelaparan. Kalian hanya demi uang, demi sogokan, kalian biarkan tuh rakyat Indonesia kelaparan, dibodoh-bodohi, diperbudak. Nih satu hal yang logika ya. Satu hal yang sangat logika tentang para anak cucu Nabi Muhammad yang mengaku nih. Mereka mendapatkan gelar habaib itu bayar pakai uang. Bayar mereka. Itu bodoh namanya. Untuk dapatkan kecintaan, dapat kemuliaan harus pakai duit. Itu bukti bahwa mereka tak punya ilmu. Mereka memaksakan diri mereka. Mereka mempunyai kepentingan dalam hal ini. Ini gerakan mereka ngeri loh. Mereka ini mau ngambil kekuasaan di Indonesia. Mereka mau berkuasa di Indonesia. Tengok banyak fakta yang terjadi. Seolah-olah mereka lah hakim di muka bumi ini. Ada tempat-tempat hiburan, ada tempat-tempat apa semua didatangi mereka. Yang seolah-olah mereka lah Tuhannya yang menentukan seseorang turun ke neraka atau tidak ke neraka, ke surga atau tidak ke surga. Itu salah satu tindakan yang bodoh. Dan ini seharusnya pihak-pihak yang berwenang menyikapi ini. Mereka tuh bukan hakim di Indonesia nih. Bukan mereka hakim di muka bumi ini. Ditunjangkan, dibinasakan. Gak perlu ada orang manusia kayak gitu, gak perlu. Tak perlu ada Habib tuh di Indonesia ini, gak perlu. Macam-macam mereka nih Rabita Alawiyah tidak perlu ada di Indonesia. Gak perlu itu macam mereka itu ada di sini. Gak ada satu Habib pun yang bisa membawa umat manusia ini bertakwa kepada Allah. Tidak ada. Tunjukkan orangnya kalau ada. Yang dari Rabita Alawiyah tidak ada satu pun Habib yang bisa membawa ketakwaan kepada umat, membawa ketakwaan kepada Allah. Gak ada. Ingat tuh, catat ya. Mudah-mudahan video ini sampai kemana aja. Banyak penyimpan mereka tuh, banyak. Contohnya lagi gitu loh. Ada kita mengkritik habaib tuh berapa banyak yang dipersekusi. Didatangi rame-rame, disuruh paksa meminta maaf, bahkan ada yang ditunjangi, dipukuli. Itu ajaran siapa? Enggak ajaran setan. Cobalah. Kita mungkin selama ini diam karena bukan kena sama kita. Sempat bapak kita yang ditunjang mereka, yang dipukul mereka. Macam mana sikap kalian? Diam. Bodoh namanya. Bapak awak ditunjangi sama klan-klan habaib, dipukuli, masih diam juga. Pauk namanya. Itu terjadi loh. Ajaran siapa? Dikritik, dipersekusi. Dikritik, dicaci maki, dipersekusi. Itu ajaran siapa? Sementara muncung mereka selalu berkata seperti Taufik Assegaf dan lain-lain bahwa caci makian, hinaan itu adalah warisan kakek moyang, kata muncung si Taufik tuh, habaib itu. Ya kenapa dikritik dan persekusi? Kalau memang itu warisan, caci maki, hinaan itu kenapa? Warisan kakek moyang kalian, kenapa kalian dikritik sekarang? Ini kalian persekusi. Berapa lama mempersekusi orang? Kalian pukuli, kalian tunjangi. Cobalah pikir pakai logika. Itu berapa banyak tukang becak, pengemis, orang miskin segala macam dicaci maki, nggak ada membalas, nggak ada mempersekusi, tak ada. Dan Nabi Muhammad dilempar batu, dilempar, diludahi, nggak ada membalas, bahkan sampaikan ya kebenaran tetap kepada orang kafir. Itu ajaran Muhammad. Jadi mereka ini ajaran siapa kalau nggak ajaran Dajjal, ajaran setan? Maka saat ini kita ini harus bertindak. Pribumi ini harus menyala, bertindak, jangan mau dibodohi.
Nggak ada itu MUI itu mengeluarkan fatwa sesat, nggak ada. Macam mana orang sesat mengatakan mengeluarkan fatwa sesat kepada orang lain, kepada ulama? Nah, itu tak ada, itu pembodohan namanya. Makanya MUI itu harus bubar. Habaib itu dibinasakan semuanya kalau mereka nggak bertobat. Nggak ada itu, tak akan pernah bisa maju Indonesia. Islam ini makin hancur, makin mundur jika kita tidak bertindak manusia-manusia kafir seperti mereka, manusia sesat. Makin mundur kita, tak akan pernah bisa maju. Pembodohan akan terus terjadi, pemerkosaan hak asasi akan terus terjadi, penjajahan di Indonesia akan terus terjadi. 7 turunan tidak akan pernah berhenti kalau manusia-manusia anjing macam mereka itu dibiarkan. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.